Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Oracle Database. Materi kali ini kita akan belajar terkait dengan pernyataan GoTo. Untuk mulainya, silakan teman-teman jalankan Dockernya dan buka Visual Studio Code-nya. Kita akan menggunakan database yang sama dengan latihan sebelumnya. Kita akan klik kanan dan New File seperti ini. Oke. Jadi pernyataan GoTo adalah sebuah pernyataan yang dimiliki oleh Oracle. Nah, GoTo ini bisa kita gunakan untuk mentransfer kontrol ke blok atau pernyataan berlabel. Berlabel itu seperti ini ya. Ada diawali dengan kayak panah dua ke kiri dan panah dua ke kanan, dan di dalamnya ada label name. Nah, kira-kira seperti ini GoTo. Kemudian di sini kita definisikan ke label mana yang akan kita tuju. Nah, label name adalah nama label yang mengidentifikasi pernyataan target. Biasanya dia berada di dalam satu blok ya. Oke, kita langsung contohkan ya. Jadi intinya GoTo itu kita gunakan untuk mentransfer kontrol. Ini harus teman-teman garis bawah ya. Mentransfer kontrol ke blok atau pernyataan berlabel. Nah, labelnya seperti ini. Ada label name-nya. Kita contohkan, misalkan saya mau begin dulu di sini. Kalau ada begin, kita harus ada n ya, dan titik koma. Nah, seperti ini. Nah, di dalamnya saya mau membuat misalkan GoTo. Nah, saya akan membuat GoTo second message. Second message nanti kita buat ya. Nah, second message. Nah, ini GoTo juga sangat berfungsi untuk kalau misalkan kita tidak ingin kode ini dieksekusi secara berurut, tapi berbeda-beda, jadi bisa ke line berapa dulu, kemudian balik lagi ke yang awal dan terus berurut seperti itu. Misalkan ini ya. Nah, dalam GoTo kita untuk setelah definisikan akan GoTo second message, kita definisikan itu untuk first-nya. Nah, ini ada second, kalau ada second harus ada first-nya. Kita buat first message, misalkan seperti ini ya. Nah, di dalam first message kita akan definisikan DBMS. Misalkan kita akan cetak ya. Ini untuk contoh kita cetak dulu aja. Output DBMS output dot put line. Oh, out sih dot put line. Nah, kita definisikan ini first message. Nah, ini first message. Kemudian di dalam ini kita kasih jarak dikit ya. Nah, di sini kita kasih penutupnya go to end. Misalkan dia akan menuju ke end. Misalkan di end. Nah, ini juga harus kita definisikan ya end-nya. Misalkan kita definisikan dulu di end. Seperti ini. Nah, di dalam ini tadi kan go to second message. Nah, di dalam second message-nya kita definisikan output second message. Nah, setelah dia mengeluarkan pesan second message, dia akan pergi ke first message. Nah, dia akan pergi ke awal. Jadi dia urutannya pertama dia akan go to second, dia akan ke sini dulu, dia akan cetak second message. Kemudian dia akan balik lagi ke yang pertama ini, dia akan cetak yang pertama. Dan dari dia pertama, dia akan lompat ke yang terakhir. Di yang terakhir kita akan coba tambahkan juga di sini n ya. Nah, seperti ini. Ini akan saya coba blok. Kita jalankan. Lihat ya. Ini yang pertama kali dieksekusi adalah second message. Dia akan ke sini dulu ya. Second message dijalankan. Kemudian dia akan mengeksekusi go to first message. Dia akan balik ke sini ke atas, bukan ke bawah tapi ke atas lagi. Dia akan mengeksekusi ini, maka muncul first message.
Nah, kemudian di bagian ini ada menuju ke N, ke di N adanya di sini. Nah, kemudian dia akan cetak ini. Nah, kira-kira seperti itu ya fungsinya GoTo itu lebih mudahnya. Jadi dia akan menuju ke blok yang kita tentukan dan terus sesuai dengan blok yang kita tentukan. Kan kalau idealnya normalnya tanpa kita menggunakan GoTo dia akan mengurut dari atas ke bawah ya. Tapi dengan GoTo kita bisa melompat-lompat sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, tetapi dalam penggunaan GoTo ada batasannya. Nah, kita tidak bisa di setiap tempat kita menggunakan GoTo. Nah, saya akan definisikan dulu pembatasan penggunaan GoTo. Jadi, GoTo tidak bisa digunakan. Nah, kita tidak bisa menggunakan GoTo untuk mentransfer kontrol. Nah, kontrol if, kemudian cache, kita tidak bisa. Misalkan ini ya, saya kasih keterangan dulu. Kita tidak dapat menggunakan GoTo untuk mentransfer kontrol ke dalam if, cache, atau loop. Kontrol itu untuk kondisional ya. Nah, saya coba contohkan. Misalkan kita declare, kemudian di sini ada begin, kemudian ada end. Nah, seperti ini. Nah, di dalam declare kita akan definisikan misalkan sales. N underscore sales. Ini tipe datanya number. Nah, misalkan kita seperti ini. Kemudian kita n underscore text, kita akan definisikan juga number. Nah, seperti ini ya. Nah, kita memiliki dua buah variabel. Nah, di bagian dalamnya kita akan langsung go to statement. Misalkannya go to inside if statement. Nah, misalkan kita buat seperti ini. Kemudian di sini kita baru definisikan if-nya. If, nah misalkan n underscore sales lebih dari 0, then nah, kemudian kita ada n if seperti ini. N-nya pakai huruf besar ya. N if. Nah, di bawah dalamnya misalkan kita ada untuk statementnya tadi. Inside-nya ya di sini. Kemudian di sini n underscore text. Nah, kita akan isi dengan misalkan sales dikali 0,1. Nah, ini ya. Nah, ini akan menghasilkan error. Ini akan error. Karena kita tidak bisa masuk ke dalam seperti ini dengan menggunakan GoTo. Karena di sini ada kondisi yang harus terpenuhi dulu ya. Ini seperti tidak error, kita coba jalankan. Tapi nanti Oracle akan lihat GoTo cannot branch to label. Nah, ini tidak bisa menuju ke labelnya ya karena inside if statement ini ya melanggar ketentuan lah. Dia tidak bisa ini ya mentransfer kontrol. Nah, ini ya. Jadi GoTo ada pembatasannya. Salah satunya adalah ini kita tidak bisa mentransfer kontrol. Nah, kemudian GoTo juga tidak bisa untuk mentransfer klausa. Nah, klausa itu untuk if else gitu ya. Nah, misalkan ini. Jadi kita tidak bisa mentransfer klausa kendali dari suatu klausa ke klausa lain. Dalam if, else, else if, when ataupun case. Nah, misalkan saya declare lagi supaya lebih jelas ya. Saya akan declare seperti ini. Ini kita akan lakukan begin, kemudian kita tambahkan n. Nah, sini kita akan deklarasikan n sales lagi, n sales tipe datanya number, kemudian n commission tipe datanya juga number ya. Nah, di sini kita akan definisikan misalkan n salesnya kita 1.200.000 ya.
Nah, misalkan seperti ini. 1.200.000. Kemudian kita akan cek jika end sales lebih dari 1 juta. Nah, ini kan kita memiliki 1.200.000 ya. Nah, ini lebih dari 1 juta. Nah, di sini komisinya akan kita kasih 0,2 misalkan ya, bukan dikalikan. Ini 0,2. Nah, ini. Nah, kemudian di sini kita akan go to ya. Kita akan definisikan untuk go to. Go to misalkan zero commission. Kita akan definisikan go to, kemudian kita akan else if nah misalkan kita buat salesnya lebih besar dari 50.000. Nah, ini kita akan kasih komisinya misalkan 0,15 ya. Oke, kita tambahkan lagi di sini else if misalkan end sales lagi, end sales lebih dari 2.000. Nah, ini kita akan kasih end komisinya 0,1. Nah, di sini kita definisikan else komisinya 0 dan di akhir kita ada end if. Ini kita buat zero commission ya. Zero commission di sini. Oke. Jadi kita harapkan ini tadinya dari yang pengecekan ini kita langsung ya pergi ke yang else-nya. Ini tidak bisa kita lakukan. Nah, kita tidak bisa melakukan mentransfer klausa dari satu ke yang lain. Sini dari yang ini terpenuhi tiba-tiba lompat ke sini. Ini tidak bisa. Kita blok, ini kita jalankan, errornya sama ya. Nah, go to cannot branch to label. Nah, sama ya, tidak bisa menuju ke sini. Karena tidak bisa yang tadi kita mentransfer klausa. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk tutorial kali ini terkait dengan GoTo. Jadi kesimpulannya, GoTo kita gunakan untuk mentransfer kontrol ke blok atau pernyataan berlabel, tetapi tidak semua tempat bisa kita lakukan GoTo. Nah, kita tidak bisa melakukan GoTo dengan menentukan transfer control if, dan kita tidak bisa juga menggunakan GoTo untuk mentransfer klausa kendali. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.